Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak bertemu ya. Mudah-mudahan kalian sehat. Kami juga di sini sehat menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Kemarin banyak di antara kamu yang bertanya tentang bagian terakhir yang saya kirim. Sedikit saya akan jelaskan mengenai analisa kelayakan awal. Apa yang harus dilakukan pada waktu kita melakukan kegiatan apapun awalnya. Yang pertama, deskripsi produk. Apa artinya? Kita harus tahu produk yang kita akan buat itu seperti apa. Kita harus tahu benar, kita harus yakin benar bahwa yang akan kita jual itu misalnya apa, produk apa. Kita harus tahu benar bahwa produk yang kita bikin itu spesifikasi atau jenisnya itu seperti apa. Itu harus kita kuasai. Ya, mungkin pandangan Anda itu beda dengan saya. Nggak apa-apa. Yang penting Anda apa yang Anda visi Anda itu memahami apa yang saya maksud. Kita harus tahu jenis produk yang kita akan bikin. Yang kedua, yaitu tentang deskripsi pasar. Deskripsi pasar itu artinya kita harus tahu pasarnya kemana produk yang kita buat. Yang kita akan pasarkan itu kemana aja? Apa pasar luar negeri? Apa pasar lokal? Kalau pasar lokal itu di mana aja kita bisa pasarkan? Di Jabodetabek, apa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, Jawa Barat misalnya. Ya, jadi kita yakin bagaimana kita menetapkan atau mengalokasikan pasar kita itu di mana. Bisa aja pasar kita pasar lokal, tapi adanya di luar kota, ya, atau di dalam kota yang lainnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi umum teknologi. Nah, setiap produk yang kita bikin itu bisa jadi penggunaan atau pemanfaatan teknologinya berbeda-beda. Nah, teknologi apa yang kita lakukan? Mungkin dampak daripada teknologi itu berpengaruh terhadap masa atau lamanya produk itu bisa bertahan. Mungkin teknologi itu berpengaruh tentang bentuk produk. Mungkin juga berpengaruh dengan yang lainnya. Kita nggak tahu. Tergantung daripada teknologi apa yang dimanfaatkan untuk produk tersebut. Nah, yang keempat, ketersediaan faktor produksi utama. Nah, kita juga tahu mungkin ada produk lain yang tidak menggunakan teknologi seperti apa yang kita buat. Nah, itu berdampak atau berpengaruh tentang kondisi produk itu sendiri. Kita harus tahu bagaimana kondisi produk yang kita akan kita gunakan sehingga itu berpengaruh terhadap produk kita. Nah, ini kita harus tahu bagaimana pesaing-pesaing kita tentang produk itu bisa juga pesaing yang lebih bagus dari kita, bisa juga yang lebih rendah daripada kita. Tergantung dari produk yang kita akan pasarkan.
Nah, yang kelima adalah mengenai estimasi biaya. Kita juga mesti tahu berapa orang jual untuk produk yang sejenis. Apakah kualitasnya jauh lebih baik dari kita? Apakah mungkin lebih rendah dari kita? Itu tergantung daripada kondisi produk itu sendiri. Karena itu, estimasi biaya betapa penting kita lakukan, kita berikan, ya, atau kita dapatkan pengetahuan itu untuk mengetahui kondisi produk yang kita akan buat. Dan itu berpengaruh sekali terhadap estimasi biaya yang kita tetapkan. Dan yang keenam adalah bagaimana estimasi keuangan kita. Kita juga harus tahu. Jangan kita membuat produk, kita tahu harganya, kita nggak tahu kondisi keuangan kita. Apakah kondisi keuangan kita nggak usah pinjam, kita bisa lakukan? Atau memang harus pinjam? Kalau harus pinjam itu ke siapa pinjamnya? Ke bank? Atau ke perorangan? Atau ke yang lain? Kita nggak tahu. Karena itu kondisi keuangan kita itu harus paham. Yang terakhir adalah data-data lain yang kita perlukan. Ya, data-data lain mungkin nggak ada di situ, tetapi itu kita perlukan, bisa aja. Ya, misalnya contoh, ya, berapa jauh jarak yang kita tempuh dari kita membuat produk sampai produk itu sampai, misalnya. Itu kan tidak dibicarakan di atas, tetapi itu mungkin aja kita perlukan. Ya. Nah, itu kita buat data-data itu. Ya. Karena itu semua poin-poin itu tidak harus 7, bisa juga berkurang dari 7, bisa juga berlebih dari 7, tergantung daripada produk yang kita akan pasarkan atau yang kita akan buat. Ya. Selanjutnya, saya juga akan memberikan jenis yang nanti akan hadapi pada waktu Anda berkomunikasi sama orang. Apa yang Anda temukan? Ada 3 yang mungkin Anda akan temukan. Ya, bisa jadi lebih menurut Anda, nggak apa-apa. Kita bebas saja menentukan di sini. Tapi saya berikan satu bahan pada Anda. Informasi pada Anda. Yang sangat menentukan bahwa produk itu akan bisa Anda komunikasikan dan orang yakin dengan komunikasi Anda. Itu yang pertama adalah tingkat teknis. Artinya seberapa akurat informasi itu dapat Anda salurkan. Anda informasikan kepada orang mengenai apa yang Anda jual. Nah, tingkat teknis produk itu perlu Anda ketahui untuk bagaimana Anda bisa menyalurkan produk itu sehingga Anda tidak kesulitan. Karena itu tingkat teknis dari produk itu Anda pahami, Anda kuasai. Ya. Yang kedua, saya tutup pintu ya. Ada tukang roti lewat, jadi saya harus ini supaya jelas. Nah, yang kedua itu adalah tingkat sematik. Setelah tingkat teknis tadi, tingkat sematik. Apa artinya tingkat sematik? Itu adalah seberapa tepat
simbol-simbol yang mungkin Anda perlukan dari produk tersebut. Perlu nggak simbol-simbol itu? Kalau seandainya diperlukan, Anda bikinlah, buatlah simbol-simbol itu. Dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh customer. Itulah tingkat sematik itu artinya produk yang Anda akan pasarkan itu sesuai dengan apa simbol-simbolnya, disesuaikan dengan apa yang ada yang dibutuhkan lah. Itu namanya tingkat sematik. Ya. Terakhir, yang ketiga adalah tingkat efektivitas. Jadi pertama adalah tingkat teknis, kedua adalah tingkat sematik, simbol-simbol tadi, ketiga adalah tingkat efektivitas. Apa artinya? Artinya seberapa cocok pesan tersebut untuk customer yang Anda tuju. Seberapa cocok pesan tersebut atau kata-kata Anda tadi ya dikomunikasikan sama calon customer, itu customer menjadi termotivasi untuk mendapatkan. Ya. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan itu namanya kita memberikan motivasi kepada manusia yang lain atau pada calon customer untuk bisa barang yang Anda bikin atau barang yang Anda jual atau apapun itu, orang itu termotivasi untuk dapat memilikinya. Ya, itulah faktor komunikasi untuk suatu produk yang Anda harus kuasai. Nah, yang mungkin yang ketiga setelah tadi kita bicarakan mengenai awal Anda harus menguasai daripada dalam melakukan survei produk, ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda mengkomunikasikan, dan yang ketiga mungkin perlu juga Anda kuasai dari sisi harga. Ini Anda bayangkan aja sesuatu Anda ingin jual dan produk ini awal dari segala yang Anda jual. Ya. Yang pertama, kalau dari sisi strategi yang Anda akan lakukan, yang pertama adalah yang Anda perlukan adalah penetapan produk secara tepat. Penetapan harga produk secara tepat. Penetapan produk secara tepat itu artinya adalah barang atau produk yang Anda akan jual itu berapa harganya. Jangan sampai orang bilang, wah ini sih kemahalan, Bang. Kalau orang awalnya udah bilang kemahalan, kemungkinan orang nggak mau lagi melihat produk Anda. Nah, karena itu ditetapkanlah dari jauh hari, sehingga orang itu pas tahu berapa harganya, udah langsung kepengen saya memiliki barang atau produk yang ada.
Itu yang pertama. Karena ucapan-ucapan Anda yang pertama itu berpengaruh sekali terhadap customer atau calon customer. Yang kedua, Anda mesti yakini bahwa harga yang rendah belum tentu konsumen senang. Anda menetapkan produk dengan harga yang rendah, belum tentu customer senang, belum tentu orang juga mendengarnya senang begitu. Ada satu pengalaman saya pada waktu produk mobil BMW dijual oleh yang bukan orang yang menguasai tentang kendaraan. Dijual waktu itu dengan harga 300 juta. BMW masih murah waktu itu, 300 juta. Itu kok nggak ada yang laku. Bukan nggak ada yang laku, lakunya itu tidak banyak. Tapi kenapa pada waktu perusahaan itu dibeli sama Pak William, waktu itu Pak William yang punya Astra, yang pendiri Astra, itu produk tersebut, pabrik tersebut dibeli dan dibuat oleh Pak William. Pak William jual dengan harga 500 juta, kok laku. Jadi kelihatannya di sini bukan harga rendah itu, produk itu menjadi lebih laku, tidak, tapi tergantung juga faktor manusianya, faktor orangnya. Kalau dia orang mobil, ya mungkin orang akan percaya. Kalau dia yang jual itu bukan orang mobil, ya orang nggak percaya. Jadi begitu juga dengan produk yang nanti Anda jual. Ya, itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, harga tinggi juga hanya berlaku untuk konsumen tertentu. Jadi harga yang tinggi itu untuk konsumen tertentu. Anda punya nggak, atau Anda memiliki nggak sasaran siapa calon konsumen itu? Kalau seandainya Anda juga memiliki harga yang tinggi itu dengan konsumennya si A, si B, si C dan seterusnya, mungkin bisa laku. Tapi kalau enggak, betapa beratnya. Jadi kita harus tahu konsumen kita siapa, dia mampunya sebatas apa, dan seterusnya. Nah, mungkin 3 hal itu bisa memacu kita untuk bisa menetapkan harga dengan baik dan benar. Sementara mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan lain mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini, dan silakan Anda renungkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.